Baik, terima kasih Ibu Dioni. Nanti kita akan sambung lagi dengan pertanyaan dari teman-teman semuanya di sesi pertanyaan. Ya baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi secara virtual untuk Ibu Dioni atas pemaparannya. Dan teman-teman semua, sekali lagi saya ingatkan bagi teman-teman yang ingin bertanya secara langsung atau bertanya kepada nantinya terpilih gitu ya, dapat melalui kolom chat, yaitu dengan menuliskan pertanyaannya dengan format nama, pertanyaannya apa, narasumbernya siapa, dan juga jangan lupa diikuti nomor handphonenya karena nanti bagi yang menarik, pertanyaan dipilih oleh panitia untuk dapat diberikan voucher IMA ini dan berkesempatan langsung bertanya melalui narasumber. Dan selanjutnya kita akan langsung menuju ke narasumber yang kedua kita, yaitu adalah dosen dan Youth Education Observer, dosen Sistem dan Teknologi Informasi di Institut Teknologi dan Bisnis Rakyat Indonesia. Nih Bu, saya mohon maaf, saya cepat Ya. cari. Ya ini adalah Ibu Ninuk Wiliani SSI MIKOM. Halo Ibu, selamat siang. Halo Mas Guntur, mudah-mudahan sehat semuanya ya. Harus sehat Ibu Ninuk ya. Nah, Ibu Ninuk ini tentang digital safety. Nah, Ibu, tentang digital safety ini pasti menarik juga karena berhubungan dengan kebebasan ekspresi. Biasanya terkadang ini kadang ada yang tidak suka tiba-tiba jadi tidak bisa akses media sosialnya gitu ya. Kira-kira ini banyak kejahatan yang terjadi. Nah, ini menjamu dengan digital ethics kira-kira seperti itu. Untuk itu kepada Ibu Ninuk Wiliani dipersilakan 20 menit ke depan. Oke, suara saya terdengar ya? Siap terdengar dengan baik Ibu. Ini saya buka. Saya izin share ya. Baik Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan tempat yang dipersilakan kepada saya. Hari ini tema besarnya itu adalah kebebasan berekspresi di dunia digital. Ini sebenarnya tema yang menarik sih, karena ini memang salah satu program pemerintah supaya kita itu bisa berekspresi tapi bebas tapi terbatas gitu ya. Seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Dioni, jadi orang lain kita benar, belum tentu orang lain juga salah. Jadi itu yang harus diperhatikan. Mungkin saya kenalan dulu sedikit. Saya Ninuk Wiliani, SSI MKOM, dosen Sistem Teknologi dan Informasi di Perguruan Tinggi Swasta di Jakarta. Saya juga merupakan asesor di LSP Informatika Jakarta dan reviewer di beberapa jurnal nasional, serta peneliti dan penulis juga. Dan saya sekarang kebetulan sedang melakukan studi lanjut di Perguruan Tinggi Malaysia. Ini adalah kontak nomor saya yang mungkin siapa tahu kalian mau kepoin, silakan. Nah, di sini rekam jejak di ruang digital. Definisi jejak digital itu, namanya jejak itu kan adalah yang kalau kita sudah jalan ada bekasnya, seperti gambar ini kan. Jadi kalau kita jalan di pantai itu jejaknya ada di pasir. Kalau kita jalan di lantai basah berarti jejaknya ada di lantai itu. Nah, karena ini digital, jejaknya itu ada dan terus ada gitu ya. Jadi di sini kita belajar gimana caranya meninggalkan rekam jejak yang positif di dunia digital. Karena kalau rekam jejak kita tidak positif, itu akan membawa dampak negatif kepada diri kita sendiri. Nah, dan yang kedua adalah kita nanti akan bahas tentang memahami fitur keamanan digital. Dan yang ketiga adalah bagaimana melindungi privasi dan keamanan data. Keseluruhan data digital ini yang membentuk jejak digital itu merupakan yang tersimpan di komputer maupun yang tersimpan online. Jadi bisa disimpan di dawai atau di online di dunia maya. Dan yang lebih agak sedikit membahayakan itu adanya yang di online karena semuanya bisa mengakses. Nah, di sini saya kasih pengertian bahwa ada dua jejak digital yaitu pasif dan aktif. Yang pertama adalah pasif, itu adalah jejak digital yang ditinggalkan oleh pengguna tanpa disadari. Nah, maksudnya tanpa disadari itu seperti apa sih? Seperti kalau kita ingin mendaftarkan diri kita, misalnya menjadi member apa. Jadi kita otomatis kan memasukkan NIK, memasukkan nomor handphone, memasukkan email. Nah, mau nggak mau itu adalah data yang ditinggalkan tanpa disadari, yaitu dengan sengaja tapi ditinggalkan. Jadi semua orang bisa akses ke situ. Kalau misalnya kita ketik nama kita, jadi nama seseorang itu akan muncul semuanya. Jadi mau nggak mau itu memang harus terlihat. Dan yang kedua adalah jejak digital yang aktif, data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna, yaitu kalau misalnya kita tergabung di beberapa media sosial. Misalnya kayak di Facebook, kita upload sesuatu, kita sharing sesuatu, berarti itu kan sengaja dibuat.
Jadi pengguna berarti sengaja ingin meninggalkan jejak digital di situ, atau di Instagram, atau di Twitter, atau di WhatsApp status, itu kan orang dengan sengaja untuk meng-share sesuatu di situ supaya dilihat gitu kan. Nah, terkadang orang agak aneh kalau misalnya orang itu marah di komen statusnya. Kan kalau orang buat status itu kan memang sengaja dilihat dan memang sengaja untuk dikomen gitu ya. Nah, kembali seperti Ibu Diomi bilang, apa namanya, secara nggak sadar melakukan tapi kurang kurang aware dengan apa sih akibatnya yang terjadi kalau misalnya kita seringan untuk men-share sesuatu. Nah, di sini contoh jejak digital itu bisa konten blog atau vlog, komentar, riwayat pencarian, transaksi belanja, riwayat email, riwayat telepon, dan video call. Jadi semuanya bisa terrecord di sini. Jadi makanya kalau misalnya, jadi bahaya dong ya, bahaya dan nggak bahaya sih. Sebenarnya sih digital ini kan memudahkan. Makanya kalau memudahkan jangan sampai kita terjeblos di situ jadi menyulitkan sesuatu. Nah, cara merawatnya gimana? Kalau di sini dirangkum di Smart School ini, cari tahu jejak digital dirimu dengan ketik nama di mesin pencari. Kita bisa kok Google Search, kita ketik nama kita, apa aja tuh yang sudah terrecord dalam diri kita. Yang tulisan kita, kegiatan kita ngelakuin apa aja, itu ada semuanya kalau kita ketik nama kita. Dan yang kedua adalah atur privasi di perangkat dan akun di media sosial sesuai dengan target unggah konten atau foto. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan media sosial, kita sebaiknya mengatur privasi di perangkatnya. Dan yang ketiga adalah periksa cookies di perangkatnya. Jika ada situs yang tidak dikenali mengirimkan cookies, segera blok melalui pengaturan. Jadi kalau misalnya ada cookies atau silakan input ini jangan sembarang di input gitu. Siapa tahu itu bukan yang sebenarnya. Jadi mesti cek dulu. Dan yang keempat adalah gunakan kombinasi yang kuat untuk kata sandi. Hapus aplikasi yang tidak dipakai dan posting hal yang bersifat positif. Dan jangan lupa untuk gunakan akun yang berbeda untuk berbagai keperluan, misalnya pekerjaan, pendidikan, belanja, dan lain-lain. Jadi kita harus pisahkan nih akun untuk pekerjaan dan akun untuk yang pribadi. Dan selalu update sistem operasi dan antivirus. Nah, nanti ini akan dijabarkan satu-satu di belakangnya. Nah, di sini contohnya adalah mind your step. Jadi jejaknya kita tuh seperti ini kira-kira. Once it's online, it could be there forever. Jadi sekali online, dia akan selamanya ada di situ. Jadi di sini ada beberapa tips-tips, yaitu yang pertama adalah count to 10 before you send. Jadi sebelum artinya ini tidak secara eksplisit ya, tapi kalau misalnya mau ngirim tuh mikir dulu gitu, paling nggak 10 detik sebelum kita klik send gitu ya. Dan what's what other people are posting about you. Jadi lihat nih orang lain tuh posting apa sih tentang kita, apakah posting yang baik-baik atau posting yang kurang baik. Nah, bagaimana kita ini tergantung kita nih nanti. Kalau kita postingan yang kurang baik, orang lain juga akan melihat kita menjadi tidak baik. Dan ternyata 42% of umur 15 itu adalah pengguna media sosial. Dan which is 15 tahun itu usia-usia yang maju mundur ya. Kalau dibilang sedikit labil gitu ya. Jadi kalau menggunakan media sosial kan masih kurang mahteh gitu katanya. Kata orang Jawa tuh kurang mahteh gitu. Dan di sini gimana sih caranya meninggalkan rekam jejak yang positif di dunia digital? Yang pertama adalah be friendly. Jadilah bentuk yang terbaik dari diri kita. Jadi kalau misalnya di dunia digital, kalau bisa kita yang baik-baik aja yang di share, yang kita lagi sedih, kita lagi marah, kita lagi kecewa, kita lagi maki-maki, itu jangan sampai muncul di dunia digital kita. Dan yang kedua adalah gunakan bahasa yang baik dan benar, tadi sudah disinggung juga sama Bu Dioni. Dan yang ketiga adalah gunakan setting privacy. Jangan lupa ya, ini selalu gunakan setting privacy di setiap media sosial yang kita gunakan. Dan yang keempat, pastikan URL sudah HTTPS pada saat mengunggah data pribadi. Jadi kalau misalnya kita ingin memasukkan nama kita, data pribadi kita, pastikan bahwa itu adalah URL yang resmi, yang di depannya itu adalah HTTPS.
Dan yang kelima, jangan share sesuatu yang berlebihan. Dan keenam adalah nonaktifkan atau hapus media sosial yang sudah tidak digunakan. Nah, di sini ada jejak digital memiliki potensi yang merugikan bagi pengguna. Benar nggak sih? Gitu ya. Karena kalau misalnya apakah seburuk itu gitu ya. Nah, kembali lagi saya tekankan, di sini adalah jejak digital yang tidak baik gitu ya. Nah, kalau yang jejak digital yang baik justru akan menguntungkan bagi pengguna. Misalnya, sekarang HRD perusahaan itu untuk apa namanya mengakses si calon pegawai itu menggunakan jejak digital, orang ini seperti apa, dia akan percaya dengan jejak digital kita dibandingkan dengan omongan kita. Karena seseorang yang tidak dikenal itu bisa mengakses data pribadi. Dan yang ketiga adalah menimbulkan pencemaran nama baik. Seperti tadi yang sudah disebutkan, sometimes itu kalau kita men-share sesuatu, kadang kita nggak aware bahwa ada seseorang yang kurang berkenan dengan postingan kita. Jadi kita memikirkan diri, kalau kita memikirkan diri kita, aku mau share ini, nggak apa-apa kan, ini kan pribadi saya, ini kan keluarga saya, ini kan data pribadi saya, tapi jangan lupa yang melihat bukan kita sendiri, tapi ada orang lain yang melihat dan orang lain yang membaca yang belum tentu berkenan dengan postingan kita. Dan yang terakhir adalah yang pencurian perbankan. Ini yang paling sering digunakan oleh orang-orang yang tidak berkompeten ya, karena kadang-kadang kita lupa bahwa kita suka memasukkan nomor rekening atau nomor akun sesuatu, jadi sehingga bisa digunakan untuk pencurian perbankan. Nah, yang kedua adalah memahami fitur keamanan digital. Di sini ada beberapa cara menghapus jejak digital kita. Yang pertama adalah kalau misalnya itu berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, kita bisa menghapusnya secara pribadi. Jadi masuk ke dalam akun kita dan kita hapus nih yang lama-lama itu bisa kita hapus. Video dan status di media sosial itu bisa kita hapus sendiri karena kita masuk ke dalam akun kita sendiri. Nah, kalau misalnya ingin menghapus akun secara keseluruhan, itu bisa kita gunakan dari cara masing-masing yang telah ditentukan. Misalnya Facebook, Twitter, dan segala macam. Dan yang kedua adalah menghubungi layanan customer service atau pemilik platform untuk mendapatkan informasi lengkapnya mengenai menghapus jejak digital atau akun yang dimiliki. Kalau misalnya kita tidak bisa melakukan ini bila ingin menghapus ini, kita bisa menghubungi layanan customer service-nya sehingga kita bisa menghapus jejak digital yang kita miliki. Nah, yang kedua adalah akun Google untuk meningkatkan privasi dan mengurangi pengumpulan data. Caranya yang pertama adalah pemeriksaan privasi. Nah, Google ini sudah menyediakan pemeriksaan privasi yang memungkinkan pengguna untuk mencegah Google menyimpan data dan aktivitas Google lainnya ke akun Google pengguna. Jadi jangan lupa ya untuk menghapus histori lokasi. Kita kadang lupa nih karena kalau misalnya kita menggunakan handphone yang perangkatnya terhubung dengan map atau terhubung dengan GPS itu pasti dia akan aware kita ada di mana dan dia akan notice kita ada di mana. Jadi akan ketahuan nih kita seharian ini ada di mana, kemarin ada di mana, dan kemarin lusa ada di mana, dan setahun yang lalu ada di mana. Itu kita bisa diketahui tanpa kita harus memberitahui. Dan di bagian ini pengguna juga dapat memilih apakah akan mengizinkan Google menggunakan informasi Anda atau menyesuaikan iklan selama sesi penjelajahan atau tidak. Sebenarnya Google tuh sudah baik nawarin gitu, mau Google boleh nggak ngizinin, tapi sometimes karena orang males baca, kita klik yes. Padahal kita klik yes itu adalah mengizinkan Google untuk menggunakan informasi Anda, jadi untuk apapun yang aktivitas kita. Dan yang kedua adalah pemeriksaan keamanan. Pemeriksaan keamanan Google dapat digunakan untuk menunjukkan perangkat mana yang memiliki akses akun termasuk laptop, PC, dan handset. Nah, di sini kita juga bisa melihat daftar aplikasi dari pihak ketiga yang telah diberi izin. Misalnya kita punya 3 perangkat nih, handphone, iPad, sama laptop. Nah, kalau misalnya kita tidak mengizinkan Google mengakses ketiga-tiganya, itu ini tidak akan terhubung satu sama lain. Memang sih memudahkan ya kalau kita terhubung satu sama lain, tapi kembali lagi kenyamanan dan keamanan itu berbanding terbalik. Semakin tinggi keamanan, semakin rendah kenyamanan. Semakin tinggi kenyamanan, semakin rendah keamanan. Dan ada juga fitur adalah Delete Me, layanan penghapusan Google
yang dapat digunakan untuk menghapus produk jejak digital atau menghapus akun kita seluruhnya. Dan yang ketiga adalah melindungi privasi dan keamanan data. Di sini ada beberapa cara bijak dalam menggunakan digital sehingga bisa meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Yang pertama adalah kita wajib nih membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Ini nih yang sering banget di skip sama para pengguna medsos. Jadi kalau misalnya kita sedang install, terus ada kan sederetan banyak tulisan privacy dan syarat dan ketentuannya, itu biasanya langsung di skip, yes, langsung diturunin, langsung yes aja seolah-olah sudah baca. Sekali-sekali coba deh baca syarat dan ketentuan yang ditawarkan oleh aplikasi yang kita install. Sometimes di situ dia sudah kasih warning. Jadi kalau misalnya sesuatu terjadi, dia akan, lu kan sudah ada aturannya di situ. Jadi dia akan lepas tangannya di situ. Dan yang kedua adalah PIN, Personal Identification Number. Nah, kembali lagi nih ya, ini kan adalah nomor personal. Sebaiknya nomor PIN atau password itu adalah yang unik dengan menggabungkan huruf, angka, dan simbol. Di sini ada 10 kata sandi password terburuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, QWERTY, password, football, I love you. Nah, ini yang menggunakan kata ini pasti senyum-senyum nih. Waduh, itu password saya tuh. Ternyata ini adalah 10 kata sandi password terburuk di dunia. Gitu. Dan selanjutnya adalah cara bijak dalam menggunakan digital, kita bisa mengunggah hal-hal yang positif di berbagai media sosial yang dimiliki. Jadi benar, daripada kita komen akun media sosial lain atau punya orang lain, kita bikin aja hal-hal yang positif milik kita sendiri. Jadi lebih efektif dan lebih produktif. Dan yang kedua adalah dilarang mengunggah informasi sensitif seperti data pribadi seperti KTP, SIM, paspor, PIN, dan lainnya di media sosial. Karena kalau misalnya kita share, nah contohnya di sini nih, sometimes kita lupa nih, kadang kita pakai gini, lupa bahwa di situ adalah data pribadi kita semua dan itu bisa digunakan oleh orang lain yang tidak berkepentingan. Dan selanjutnya adalah di sini saya ingin sharing gimana caranya menghapus email, akun media sosial atau platform lainnya yang sudah jarang atau tidak terpakai lagi. Yang pertama adalah kita bisa klik akun email kita, terus kemudian klik kelola akun Google Anda. Dan kemudian kita bisa klik di sini masalah keamanan, privasi, kemudian diklik data dan personalisasi, kemudian kita bisa hapus akun Anda. Jadi otomatis Gmail yang berhubungan dengan Gmail yang tidak kita pakai itu, kita hapus semuanya dan itu akan reset dan kita bisa membuat akun kembali. Mohon izin, Ibu, 5 Ya, menit lagi. oke, siap. Dan yang terakhir adalah gunakan aplikasi penghapus postingan media sosial yang mulai dari foto, video, likes, komentar yang pernah diunggah. Nah, kalau Instagram itu menggunakan cleaner for Instagram. Kalau Facebook kita bisa menggunakan exfoliate dan Twitter kita bisa menggunakan tweet deleter. Nah, di sini adalah contoh kalau misalnya kita memutuskan hubungan antara email kita dengan beberapa aplikasi yang ingin kita putuskan. Jadi tidak ingin terhubung kembali. Di sini ada beberapa aplikasi yang terhubung dari aplikasi kita. Nah, kita bisa manage aplikasi ini. Beberapa aplikasi ini yang tidak kita gunakan bisa kita uncheck. Nah, biasanya nih kalau misalnya ini contohnya dari Twitter ya. Kalau misalnya kita pengen nonaktifkan Twitter, dia akan tanya lagi nih, akankah kita berpisah? Yakin tidak ingin mempertimbangkannya kembali? Apakah ada perkataan kami yang salah? Nah, ini jadi kalau misalnya kita menghapuskan jangan khawatir, kita pasti akan diberikan warning, second warning untuk benar nggak sih mau dinonaktifkan gitu. Begitu juga dengan Instagram dan Facebook. Bener nggak nih mau diblokir, bener nggak nih mau diputus, bener nggak nih mau di delete gitu. Jadi jangan khawatir untuk langsung tiba-tiba delete, tidak. Jadi dia pasti akan mau kasih warning dulu apakah kita benar-benar mau menghapus atau tidak. Nah, di sini agak lebih aman. Kita ingin mencari informasi bisa menggunakan mode samaran saat browsing di internet. Jadi, kalau misalnya untuk cari informasi yang tidak terlalu berpengaruh pada pekerjaan kita bisa pakai nama lain dari untuk mencari informasi tersebut.
Dan juga bisa juga melakukan berhenti berlangganan mailing list atau newsletter. Nah, mailing list itu adalah email yang dikirimkan secara runutan atau langganan gitu ya. Kadang-kadang kita ditanya nih kalau kita buka aplikasi, apakah ingin berlangganan? Nah, kalau kita klik iya, otomatis kita akan tiap hari itu akan menemukan email yang dari satu pengirim yang sama. Nah, kita bisa delete nih dengan cara delete duplicate recipient. Jadi delete pengirim yang sama. Nah, di sini saya ingin sisipkan sedikit, apabila menemukan konten negatif di media sosial, kita bisa kirimkan di aduankonten.id atau aduan konten @mail.kominfo.go.id atau kirim ke WhatsApp 0811 922 4545 atau juga kita bisa buka ke https aduankonten.id. Nah, di sini kalau misalnya sudah lihat tadi, kita bisa now is the time to clean up your digital footprint. Coba deh balik lagi deh kemarin saya udah share apa sih gitu ya. Jadi coba bersih-bersih jejak digital nih mumpung PPKM kan. Jadi mungkin ada waktu luang, bersih-bersih jejak digital kita yang nggak penting-penting bisa dihapus. Once it's online, it could be there forever. Jadi sekali online dia akan tetap ada di situ sampai kita menghapus. Nah, jejak digital itu adalah siapa Anda dan bagaimana Anda mengelolanya. Jadi, bagaimana kita sekarang tergantung apa sih yang ada di jejak digital kita. Nah, ini adalah sumber-sumber yang saya gunakan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya berikan ke Mas Guntur kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kita berikan tepuk tangan virtual dulu untuk Ibu Ninuk ya yang telah memaparkan materinya tentang digital safety. Nah, ini menarik sekali juga nih Ibu Ninuk ya. Jadi sebenarnya untuk digital safety ini tidak hanya kata sandi atau password ya, yang memang mungkin secara teknikal lah ya 8 sampai 12 karakter untuk kata sandi yang dimana alfanumerik. Nanti kemudian akan diacak kembali dengan metode keamanan komputer tertentu. Nah, kira-kira begitu. Nah, tapi saya tertarik ini Bu Ninuk dengan jejak digital. Tanpa disadari, secara umum ini masyarakat, mungkin tidak hanya di Indonesia saja, ya bahwa ketika kita melakukan suatu aplikasi register, maka kita lakukan yes. Kita pergi kemana? Kita kebaca gitu. Ibu Ninuk ya, how was it good restaurant, misalkan seperti itu. Bahkan ketika kita capture foto, ya, nah foto tersebut ini bisa langsung upload kepada daerah tertentu yang tadi kita sudah berada di posisi tersebut. Nah, kira-kira ini gimana pendapatnya Bu Ninuk terhadap digital safety? Sebenarnya itu termasuk dalam kebebasan berekspresi. Karena saya lagi selfie misalkan, tapi terupload. Ya, kira-kira gimana Bu? Iya, itu karena kalau misalnya kita menyalakan GPS di perangkat kita, otomatis sih memang akan tertangkap kita ada di mana. Sebenarnya pedang bermata dua ya, Mas. Jadi kayak gitu kan kita jadi kalau misalnya ke keluarga, jadi kita bisa aware, misalnya anak kita tahu anak kita ada di mana, tapi di sisi lain itu jadi memberitahu bahwa dia ada di situ pada saat itu. Jadi gimana ya? Itu sebenarnya itu rem buat kita supaya kita berbuat baik aja. Jadi jangan sampai pas kita lagi apes, kita lagi nggak berbuat baik, kita pasti ketahuan kok ada di mana gitu. Hmm. Makanya sekarang untuk berbuat kejahatan sih orang akan mikir 2 kali atau 1000 kali lagi ya, karena spy itu ada di mana-mana gitu, CCTV ada di mana-mana, jadi dan kelihatan kita ada di mana. Betul sekali. Apalagi semua terintegrasi ya Bu ya, dengan Iya koneksi betul. internet. Nah, ini Iya penting sekali betul. digital safety. Baik, Ibu Ninuk, nanti kita akan berbincang kembali pada segmen selanjutnya, yaitu pada segmen tanya jawab. Jadi bagi teman-teman semua yang pada kegiatan webinar ini yang sudah tidak sabar, silakan boleh langsung mengetik pertanyaan di kolom chat. Dan ini sudah banyak juga yang sudah bertanya. Nanti silakan berdoa saja siapa yang terpilih. Nanti tadi ada Bu Dioni dan juga Ibu Ninuk untuk bisa dapat langsung bertanya dan berhak mendapatkan voucher e-money. Baik, terima kasih Ibu Ninuk. Baik, untuk adik semua dan juga Bapak dan Ibu hadirin sekalian, nah sebelum kita berbincang dan juga memaparkan materi dari narasumber ketiga dan keempat kita akan berbincang terlebih dahulu dengan key opinion leader kita, yaitu adalah Mbak Dela Oktarina. Halo, Assalamualaikum Mbak Dela, selamat siang. Hai, Waalaikumsalam Mas Guntur, selamat Halo Mbak siang. Dela. Sehat ya Mbak ya?
Alhamdulillah sehat. Mohon maaf nih sebelumnya tadi ada sedikit gangguan teknis, namun sekarang alhamdulillah udah bisa join lagi. Baik, alhamdulillah ya, ini berkat ya Tuhan Yang Maha Esa tentunya ya, dan juga teknologi, karena teknologi tak sempurna pasti tentunya dan selalu berkembang. Dan bagi teman-teman semua yang belum kenal, Mbak Della Oktarina ini merupakan adalah founder dari Saya Diet Kantong Plastik, aktivis, dan juga Kartini Millennial Award 2020 serta Cabin Crew. Jadi boleh saja gini ya, langsung berkunjung ke @della_oktarina, A-nya 2 kali, dan juga @saya diet kantong plastik. Nah, Mbak Dela, ini tema kita sebenarnya ini booming juga gitu ya, dan juga memang pada saat ini pada titik yang katakanlah kritis juga, karena kebebasan berekspresi di dunia digital itu ada yang bisa ke arah positif dan juga mungkin dikategorikan karena negatif. Nah, mungkin saya cek juga ini di akunnya Mbak Dela, ini sebenarnya juga mungkin termasuk influencer. Nah, kira-kira gimana, apa sih media sosial atau media digital yang digunakan oleh Mbak Dela dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Mbak Dela. Makasih Mas Guntur. Jadi memang di era digital sekarang sangat penting bagi kita untuk memanfaatkan media sosial yang ada ya Mas Guntur ya. Ada banyak sekali manfaatnya, namun memang tetap balik lagi ke diri kita nih, kita fokus untuk menggunakannya di sisi baik-baiknya aja, seperti upgrade ilmu, menambah wawasan gitu kan, atau kita lebih tertarik ke hal-hal yang bahkan itu dapat merugikan diri kita sendiri gitu. Sayang banget kan. Jadi untuk saya sendiri pribadi, saya menggunakan media sosial itu yang sedang aktif adalah WhatsApp tentunya, dan juga Instagram. Dan di komunitas saya Diet Kantong Plastik sendiri, kita melakukan kampanye diet kantong plastik yang sebelum pandemi kita melakukan campaign itu dengan terjun langsung ke masyarakat ya Mas Guntur. Kita Betul, membagikan tas guna ulang agar masyarakat lebih familiar nih. Jadi kita nggak hanya sekedar untuk melarang masyarakat menggunakan kantong plastik dengan berbagai isu-isu yang dapat muncul jika kantong plastik tetap digunakan, namun kita juga mempunyai solusi nih. Harapannya masyarakat akan lebih familiar lagi dengan kantong tas guna ulang ini begitu. Jadi di tengah pandemi COVID-19 sekarang tidak memungkinkan bagi kita untuk melakukan campaign secara langsung ke masyarakat. Nah, dengan adanya media sosial ini dapat kita gunakan sebaik-baiknya untuk tetap melakukan campaign, namun juga mempunyai banyak sekali dampak positifnya Mas Guntur, karena yang tadinya kita terjun langsung ke masyarakat mungkin hanya bisa menggapai 50-100 orang, namun dengan menggunakan media sosial kita dapat merangkul beratus-ratus bahkan beribu-ribu kali lipat gitu. Itu hebatnya, luar biasa banget sih sosial media. betul. Jadi impact-nya jauh dan besar ya. Kira-kira begitu ya Mbak Dela. Nah, Mbak Dela ini juga selaku founder dan gimana caranya tadi menyebutkan campaign. Artinya campaign ini bisa dalam bentuk video, teks, atau foto. Dan gimana caranya juga bahwa sampai ini tersampaikan kepada masyarakat atau halayak banyak. Nah, kira-kira ini dikonsep dulu atau ada timnya khusus sehingga kebebasan berekspresi ini tersampaikan maksud dan yang dituju dari visi misi dari Saya Diet Kantong Plastik oleh Mbak Dela ini. Iya, kita punya tim ya Mas Guntur ya. Kita punya tim yang memang memegang sosial media kita. Salah satunya adalah saya. Jadi memang kita fokus bagaimana agar campaign kita yang kita lakukan melalui media sosial ini bisa sampai pesannya ke masyarakat gitu. Kita juga mendapatkan informasi dari media sosial dan juga informasi tersebut tentunya kita saring dulu, kita filter terlebih dahulu agar tidak mendapatkan informasi yang salah ya, karena jangan sampai kita menyebarkan sesuatu yang hoax ya Mas Guntur ya. Jadi Betul, tetap kita saring dulu dan kita sebarkan lagi ke masyarakat dengan menggunakan apa ya, bisa itu melalui video, bisa itu melalui desain-desain yang lebih unik, yang lebih eye catching gitu kan, sehingga masyarakat bisa tertarik untuk melihatnya, wah ada apa nih gitu. baik Mbak Dela. Baik, Mbak Dela ini menarik sekali perbincangannya, tapi kita harus tunda dulu. Nanti kita akan berbincang-bincang kembali setelah paparan narasumber tentunya Mbak Dela. Baik, untuk itu Mbak Dela tetap bersama kami di dalam platform Zoom ini. Terima kasih Mbak Dela. Terima kasih.
Baik, para peserta webinar, Bapak dan Ibu, serta rekan-rekan sekalian. Nah, kita akan langsung menuju ke narasumber ketiga. Dan sekali lagi saya mengingatkan teman-teman semua, jangan lupa untuk follow Siberkreasi di Instagramnya di @siberkreasi. Dan juga untuk subscribe Siberkreasi, YouTube channelnya, karena banyak sekali di sana video-video webinar yang menarik juga, sehingga kita dapat menimba ilmu dari sana juga. Dan selanjutnya, ini adalah tentang digital culture ya atau culture gitu ya, budaya digital. Nah, sebenarnya di Indonesia ini seperti apa seharusnya atau sebelum adanya di era digital, nah sekarang sudah di dunia digital. Ya, karena tanpa disadari ada satu orang yang menggunakan lebih dari satu gawai, tapi ada juga yang mungkin satu gawai untuk satu orang. Nah, gimana behaviornya? Nah, sekarang kita sapa dengan pembicara kita yaitu adalah pimpinan wilayah pemuda wilayah Lampung, yaitu Bapak Tahir Rahili. Assalamualaikum, Pak Tahir. Ya, Waalaikumsalam Mas Guntur. Iya, selamat siang Pak Tahir. Masih semangat ya Pak ya? Selamat siang, masih Ya, Pak semangat. Tahir boleh cerita sedikit kegiatannya ini apa saja Pak Tahir? Saya keseharian eh, selain saya di Pemuda Muhammadiyah, saya tenaga pengajar juga, dan selebihnya ya saya aktif di masyarakat ya, ikut kegiatan-kegiatan masyarakat. Dan ya yang terpenting kegiatan ya hal-hal yang menghasilkan lah. Sedangkan kita di era pandemi ini memanfaatkan situasi yang penting kita bisa mendapatkan hasil yang bisa dimanfaatkan untuk kita, untuk keluarga, ya, itu aja Mas. Baik, dan juga untuk kemaslahatan masyarakat, kira-kira gitu ya, Mas Tahir. Oke, Ya. baik. Untuk itu, Pak Tahir, Rahili MPD, 20 menit, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator Mas Guntur. Yang saya hormati juga para narasumber, ada Mbak Dioni, ada Mbak Nino yang sudah menyampaikan pemaparan materinya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa memberikan inspirasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat milenial di era digital ini, dan juga narasumber yang terakhir nanti ada Bapak Tribut Julianto. Mudah-mudahan kita bisa saling melengkapi. Izin saya men-share dari materi yang akan saya sampaikan. Baik, ya. Tadi sudah disampaikan terkait bagaimana keamanan dalam menggunakan digital dan juga etika dalam bermedsos atau dunia digital. Nah, tentu dalam kebebasan berekspresi di dunia digital ini tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita menjaga dari rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, tentu era digitalisasi ini yang hari ini masyarakat merasakan kebebasan secara langsung, baik bebas dalam berekspresi, bebas berpendapat, bebas menyampaikan saran, masukan, kritik, dan sebagainya. Tentu kebebasan-kebebasan ini harus tetap dijaga yang agar tidak keluar dari norma dan etika, agar rasa persatuan dan kesatuan bangsa itu tetap utuh. Hari ini sudah banyak kita temukan ketika konten-konten baik itu komentar maupun status yang diunggah itu yang sedikit banyak menyinggung wilayah-wilayah ras ya, baik itu menyangkut suku, menyangkut agama, menyangkut budaya, etnis dan lain sebagainya. Nah, ini perlu ada sebuah penegasan kembali
melalui kegiatan literasi digital ini agar seluruh masyarakat bisa membangkitkan kembali terkait masalah wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan ini tentu menjadi frame berpikir kita bahwa di luaran sana bangsa kita ini mengalami banyak sekali perbedaan. Baik beda dari segi warna kulit, bahasa, kemudian adat istiadat, kebiasaan, dan lain-lain. Tentu dengan adanya wawasan kebangsaan ini, kita akan semakin bijak, kita akan semakin berhati-hati agar konten-konten yang kita unggah, konten-konten yang kita sebarkan tidak menyinggung masalah-masalah privasi khususnya yang berkaitan dengan ras. Ya. Maka sangat penting wawasan kebangsaan ini ketika dijadikan sebagai literatur dalam kepada masyarakat digital khususnya era milenial dalam menjadikan digital ini sebagai literasi, sebagai sumber pengetahuan, sebagai sumber informasi, sumber wawasan. Karena dengan banyaknya perbedaan-perbedaan itu, bisa jadi yang tadi disampaikan bahwa menurut agama kita baik, menurut adat kita baik, menurut kebiasaan kita baik, tapi ternyata itu bertentangan dengan adat, kebiasaan, atau kepercayaan saudara kita yang lain. Maka wawasan kebangsaan ini menjadi pemersatu, menjadi pengikat dengan adanya perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, tentu memang teknologi internet itu sangat memberi kemudahan kita dalam sebuah pencarian, baik itu ilmu pengetahuan maupun informasi-informasi lainnya. Nah, dengan penggunaan teknologi digital ini, kita dapat melahirkan generasi-generasi yang cerdas secara intelektual dan juga memiliki kemampuan untuk siap bersaing di dunia internasional tentunya. Nah, melalui digital ini perlu adanya penguatan wawasan kebangsaan agar masyarakat kita, bangsa Indonesia, tidak mudah terbawa oleh dampak negatif dari globalisasi secara nasional maupun budaya asing atau bahkan ideologi lain yang bertolak belakang dengan bangsa kita. Tentu memang wawasan kebangsaan ini selain sebagai sarana untuk mempersatukan dan menjaga persatuan dan kesatuan, juga sebagai langkah antisipasi agar kita memiliki prinsip-prinsip yang kuat terkait keindonesiaan, prinsip-prinsip yang kuat mengenai wawasan kebangsaan, agar tidak mudah terpengaruh dan tidak mudah terbawa oleh arus globalisasi yang bersifat negatif. Berdasarkan Badan Statistik, itu beberapa survei terkait pandangan masyarakat terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, ada faktor yang menjadi penyebab timbulnya berbagai permasalahan bangsa. Nah, berdasarkan salah satu faktor menyebab timbulnya masalah bangsa itu, dari 60,80% menjawab setuju bahwa kurangnya kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kecintaan ini menjadi hal yang utama ketika kita masuk dalam ranah digital culture, ya. Kecintaan ini menjadi sebuah karakter yang dimana kita tidak membedakan antara satu suku, satu agama, satu keyakinan, dan dengan budaya yang berbeda-beda. Termasuk di dalamnya
hal yang paling mendominasi timbulnya perpecahan antar bangsa ini seperti tadi misalkan masuk ke momentum-momentum seperti pilkada, pileg, pilpres dan lain sebagainya. Nah, terkadang ini perlu diberikan batasan-batasan secara culture bahwa siapapun orangnya, siapapun calonnya yang kita dukung, kita tidak mesti harus menyampaikan ujaran-ujaran kebencian yang itu menyangkut wilayah-wilayah privasi, termasuk juga wilayah masalah etnis dan budaya. Ya. Nah, angka tersebut menunjukkan kurangnya rasa kecintaan warga negara itu karena memang minimnya wawasan kebangsaan. Ditambah lagi pengaruh budaya asing yang hari ini seolah-olah mendominasi. Jadi tidak salah ketika budaya-budaya asing pun masuk ke kita, tetapi kita sebagai warga yang memiliki ketahanan dalam wawasan kebangsaan tentu tidak harus ikut larut dalam budaya-budaya yang masuk tersebut. Justru malah kita harus bertahan dengan budaya-budaya yang kita miliki, karena budaya yang kita miliki kalau tidak dilestarikan maka akan mengalami pergeseran. Ya. Tentu dengan wawasan kebangsaan ini kita akan semakin memperkaya terkait wawasan kebudayaan. Ya. Nah, selanjutnya bahwa ancaman yang datang dalam keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara ini juga bisa datangnya dari dalam diri kita sendiri. Termasuk di dalamnya ketika wawasan kebangsaan kita sempit, maka yang ada kita merasa kita paling baik, kita paling bagus, orang lain tidak benar, orang lain tidak baik, orang lain tidak bagus. Padahal dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, persatuan dan kesatuan sebagai negara dan bangsa yang berideologi Pancasila, tentu kita harus tetap menghargai, menghormati perbedaan, menghargai, menghormati keragaman-keragaman yang ada. Nah, untuk itu sangat dibutuhkan nilai-nilai pemahaman terhadap wawasan kebangsaan sebagai fondasi agar generasi muda kita selain unggul dalam menggunakan teknologi juga dapat mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan mampu bertahan dari pengaruh perkembangan zaman. Ya. Nilai-nilai kebangsaan ini tentu hari ini menjadi hal yang pokok ketika memang kita masuk ke dalam ruang digital khususnya. Nah, bagaimana kita bisa menjaga, memelihara wawasan kebangsaan? Tentu kita dengan adanya digital ini mampu mengupdate segala informasi terkait perkembangan budaya yang ada, khususnya budaya bangsa kita sendiri. Nah, semakin kita kuat dalam memegang teguh wawasan kebangsaan, maka akan semakin kuat bangsa kita di mata dunia. Karena dengan adanya rasa persatuan dan kesatuan. Nah, saya mengutip dari pernyataannya Bambang Susatyo, dia pernah mengatakan dalam pidatonya, jadilah anak-anak muda yang memiliki wawasan kebangsaan yang kokoh, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kreatif dan inovatif, serta mempunyai daya juang dan etos kerja yang tinggi. Nah, ini karakter-karakter ini yang saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita, masyarakat milenial di era digital. Ya. Jadi bagaimana kita memiliki wawasan kebangsaan yang kokoh, mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mempunyai daya juang dan etos kerja yang tinggi. Kalau ini sudah bisa diwujudkan dalam karakter
bangsa kita, khususnya di era milenial, maka kita menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang dihargai, bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain di luar bangsa Indonesia. Ya. Nah, kita memasuki era 4.0, yaitu di mana era revolusi industri, di mana literasi digital untuk wawasan kebangsaan harus menjadi gerakan kesadaran tentang nasionalisme yang terwujud nyata. Kalau ini tidak bisa dilakukan di era industri 4.0 ini, kita akan terdegradasi, kita akan tergerus oleh perkembangan zaman, dan ketika kita tidak memiliki pijakan prinsip yang kokoh secara bangsa dan negara, maka kita akan hilang terbawa oleh arus kemajuan zaman. Kita akan digerus oleh sejarah, kita akan digerus oleh perkembangan teknologi yang ada. Maka butuh generasi muda selain juga pintar, dia harus melek teknologi. Juga siap membela keutuhan dan persatuan bangsa sebagai perwujudan dari cinta tanah air. Artinya, lagi-lagi bahwa dalam mempertahankan ideologi, mempertahankan eksistensi suatu bangsa dan negara, maka kecintaan terhadap tanah air itu menjadi hal yang sangat penting. Sehingga melalui dengan adanya wawasan kebangsaan diharapkan dapat memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita seperti cita-cita nasional seperti yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mohon izin, Pak Tahir. Waktunya 5 menit lagi. Ya. Waktunya 5 menit lagi, mohon izin Bapak. Baik, terima kasih. Nasionalisme kita ini adalah roh dalam menggerakkan seluruh sepak terjang semua elemen dalam kehidupan bangsa dan negara. Tanpa rasa nasionalisme, saya pikir kita akan mudah sekali untuk terpecah belah, baik karena hal-hal sepele, baik yang menyangkut kepentingan politik, kepentingan kelompok, itu sangat sensitif untuk terjadinya pecah belah, terjadinya perselisihan, bentrok, kerusuhan, dan sebagainya. Dengan nasionalisme, ini akan ada sebuah interaksi antara elemen dalam satu bangsa dan tanggapan bangsa itu terhadap lingkungan, sejarah, dan cita-citanya. Maka wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai cara pandang, cara memahami, cara menghayati, cara bersikap, cara berpikir, cara bertindak, cara bertindak laku bangsa Indonesia sebagai interaksi proses psikologis sosiokultural. Ya. Para pendiri bangsa kita seperti Bung Karno, dia pernah mengatakan bahwa nasionalisme kita ini adalah nasionalisme yang menuju pada kekeluargaan bangsa-bangsa, menuju persaudaraan dunia, bahkan lebih jauh dia mengatakan bangsa Indonesia adalah seluruh manusia yang menurut wilayahnya tinggal bersama di wilayah Nusantara, dari ujung barat Sabang sampai timur ujung Merauke. Artinya kita dimensi berpikir, bertindak, dan berperilaku kita adalah bagaimana ketika kita mengatasnamakan diri sebagai masyarakat bangsa Indonesia, kita adalah keluarga yang diikat oleh batas wilayah yang kita berada di dalam satu kesatuan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, apa itu wawasan kebangsaan sendiri? Kalau kita lihat dari istilah Jawa, bahasa Jawa, maka wawasan itu terdiri dari kata mawas yang artinya melihat atau memandang. Jadi wawasan itu diartikan sebagai cara pandang atau cara melihat. Nah, wawasan kebangsaan menjadi cara pandang mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dan sikap bangsa Indonesia
dari lingkungannya dan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Artinya bagaimana kita melihat, memandang terhadap diri sendiri, melihat, memandang terhadap bangsa kita sebagai negara kepulauan, tentu kita harus memiliki pemikiran dan jiwa besar. Ketika adanya perbedaan-perbedaan, maka jangan sampai perbedaan itu masuk kepada wilayah-wilayah yang sensitif, wilayah-wilayah privasi, wilayah-wilayah ras yang bisa memicu terjadinya perselisihan dan perpecahan. Ada faktor yang merusak wawasan kebangsaan kita. Secara internal ada sikap egosentrisme dan sikap etnosentrisme. Yang dimana sikap ini hanya memandang baik terhadap diri kita, memandang kita paling baik, paling bisa, paling mampu, paling bagus, sementara orang lain tidak, dan menganggap bahwa suku atau golongan atau kelompok kita adalah kelompok atau suku yang paling baik. Secara eksternal, ada konstelasi politik nasional dan internasional. Ini juga berpengaruh ketika arus informasi politik dukungan baik secara nasional maupun internasional itu terekspresi dalam wilayah digital atau media sosial kita, yang itu membangkitkan rasa ketersinggungan pihak-pihak lain. Karena kita mendukung salah satu calon, baik itu pilpres maupun pileg atau pilkada, sehingga mengakibatkan ada ketersinggungan dan menjadi sikap perpecahan, ya, yang tadinya komunikasi harmonis sehingga menjadi komunikasinya tidak harmonis. Kemudian pengaruh globalisasi hari ini, bahwa dunia digital menampilkan pengaruh-pengaruh global seperti budaya-budaya yang masuk, itu juga berpengaruh kita melupakan atau berpengaruh kita meninggalkan nilai-nilai wawasan kebangsaan. Kemudian nasionalisme di era globalisasi ini sudah semakin meluntur terkait adanya pengaruh-pengaruh yang masuk, ya. Kemudian juga modernitas dan pergeseran nilai ini menjadi kendornya nilai-nilai kekeluargaan, semangat gotong royong, tenggang rasa, norma susila, kesopanan, dan adat istiadat. Mestinya literasi digital kita justru mampu menyuguhkan, menampilkan rasa atau nilai-nilai wawasan kebangsaan kita, sehingga menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, dan menjaga nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, dan juga norma susila, kesopanan, adat istiadat yang memang sejak dulu sudah menjadi warisan atau sudah diwariskan oleh nenek moyang kita, leluhur kita, agar tetap dilestarikan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Kemudian juga muncul sikap primordialisme, sikap wawasan yang sempit, ya, isolatif, hanya mengutamakan kepentingan asal-usul kelompoknya saja, seperti suku, golongan, agama, daerah, yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, tentu kita sangat mengidamkan sebuah kepribadian bangsa yang dulu menjadi slogan orang Timur, yang dulu menjadi daya tarik bangsa-bangsa lain untuk ingin mempelajari, mengkaji budaya-budaya kita, mengkaji karakter bangsa kita, yang hari ini bisa dikatakan sudah mulai bergeser. Nah, maka wawasan kebangsaan ini dalam rangka mewujudkan kepribadian karakter suatu bangsa yang tetap memegang teguh atau kita tetap memegang kepada acuan kita, ada Bhinneka Tunggal Ika, ada nilai-nilai Pancasila, dan ada Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sebagai pondasi ketika bangsa dan negara ini akan bergerak, bangsa dan negara ini ingin
melanjutkan kehidupannya, maka fondasi dasar sebagai pribadi bangsa tetap harus berpegang teguh kepada Bhinneka Tunggal Ika, kepada Pancasila dan Undang-Undang 45. Selama nilai-nilai fondasi ini bisa kita terapkan, selama kita bisa mewujudkan nilai-nilai fondasi ini, kita akan tetap bisa menjaga rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Dan apabila ada hal-hal yang memicu terjadinya perpecahan, maka sesegera mungkin kita harus dapat menganulir atau dapat mengantisipasinya. Dan dengan wawasan kebangsaan ini, mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, khususnya dalam berdigital, tidak menimbulkan persoalan-persoalan yang menyangkut isu-isu SARA yang berakibat kepada perpecahan suatu bangsa. Mungkin itu yang saya sampaikan, Mas Guntur, selaku moderator. Saya kembalikan waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tahir yang telah memaparkan materinya tentang digital culture, yakni wawasan kebangsaan. Kita berikan tepuk tangan secara virtual terlebih dahulu untuk Pak Tahir. Nah, Pak Tahir memang benar ini, wawasan kebangsaan ini adalah cara pandang, cara menghayati, cara bersikap, cara berpikir, bahkan cara bertindak gitu ya, khususnya untuk Indonesia. Nah, tadi disampaikan juga ini oleh Pak Tahir, menarik nih Pak Tahir, 60,80%. Nah, ini dikatakan setuju bahwa karenanya kekurangan kecintaan terhadap NKRI. Dan tadi Pak Bambang Susatyo juga menyatakan bahwa sebenarnya harusnya anak-anak muda kita, generasi muda ini harus memiliki wawasan kebangsaan. Tapi di lain sisi, Pak Tahir, bahwa wawasan kebangsaan ini menurut saya juga sudah dikenalkan sejak dini, yaitu upacara bendera, adanya pendidikan mata pelajaran atau mata kuliah berhubungan dengan pendidikan Pancasila, kewarganegaraan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Tapi kira-kira bagaimana caranya menumbuhkan rasa cinta tanah air kita, NKRI tentunya, yang dimana disrupsi teknologi ini juga berkembang. Jadi budaya dari luar sana dan juga di Indonesia ini bisa cepat saling bertukar informasi ini. Gimana kira-kira pendapatnya Pak Tahir? Ya, baik. Saya mengutip dari pernyataan pendiri bangsa kita, Bapak Insinyur Soekarno, dia mengatakan bahwa kita ini butuh teknologi, kita butuh keamanan, kita butuh pertahanan. Tetapi yang paling utama, kata beliau, adalah bagaimana kita menanamkan karakter building. Jadi menanamkan karakter ke dalam setiap hati atau setiap kepribadian bangsa. Nah, ketika memang karakter ini sudah terbentuk, ya, karakter building, jadi sebagai bangsa yang berkarakter tentunya, hal apapun yang masuk ke bangsa kita, hal apapun yang masuk ke dalam diri kita, tentu kita akan mampu memprotek, kita akan mampu menjaga, dan tentunya mampu memilah dan memilih. Mana yang kira-kira ini baik untuk kita, bisa kita ambil, bisa kita pakai, bisa kita gunakan, bisa kita lestarikan. Tetapi ketika ini bertentangan dengan kepribadian bangsa kita, tentu bisa kita anulir atau kita bisa cari solusi yang terbaik darinya. Jadi mungkin Baik. itu Mas. Ya, jadi saring sebelum sharing. Ya pilih-pilihlah ya, untuk kemajuan bersama di Indonesia. Baik, Pak Tahir, terima kasih atas paparannya. Nanti kita akan berbincang kembali pada sesi tanya jawab. Tentunya ini sudah ada yang tidak sabar dari teman-teman semua yang sedang mengikuti webinar ini yang sudah bertanya pada kolom chat. Baik, terima kasih Pak Tahir. Dan untuk rekan-rekan semua yang dimana pada kesempatan ini telah masih bergabung dari awal sampai akhir nanti tentunya di dalam webinar ini, dan saya tak bosan-bosan untuk menginformasikan bahwa bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan menuliskan pada kolom chat yaitu dengan nama, pertanyaan, kepada siapa pertanyaan tersebut, dan jangan lupa untuk cantumkan nomor handphone karena nanti yang berhak dan juga mendapatkan hadiah menarik di voucher e-money. Dan tentu saja pertanyaan akan langsung ditanyakan kepada narasumber. Dan kita
Lanjut ke narasumber berikutnya, yaitu ada tentang digital skills atau kemampuan digital. Ya, jadi tidak hanya saja kita harus tentang digital culture, kemudian safety, dan juga digital pilar lainnya yang dibahas pada kesempatan kali ini. Tapi bagaimana sebenarnya cakupan digital mengenai kebebasan berekspresi? Karena bisa saja sebenarnya pada akun-akun besar tertentu yang mungkin Instagram yang selainnya digandungi setelah YouTube, tapi mereka punya konseptor, punya tim, dan juga kemampuan digital lainnya. Nah, ini akan dibahas dengan narasumber kita, yaitu Kepala IT Universitas Muhammadiyah Lampung. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak Ribut Julianto. Selamat sore, Waalaikumsalam. Iya, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat, Mas. Nah, ini Bapak lagi sibuk-sibuknya, apalagi ketika pandemi mulai berlangsung, maka semuanya digitalisasi. Betul ya Pak? Iya, benar-benar. Baik Pak Ribut Julianto, ini saya persilahkan langsung 20 menit untuk memaparkan materinya tentang digital skills, yaitu dengan tema kebebasan berekspresi dunia digital. Dipersilakan 20 menit ke depan. Oke, baik. Terima kasih, Mas Guntur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pada para narasumber ya. Yang pertama ada Ibu Dioni, terus ada Ibu Nino, dan tadi pemateri ketiga ada Mas Tahir. Baik, sebelumnya izin share screen. Oke, baik. Tadi sudah dijelaskan oleh pemateri-pemateri sebelumnya bagaimana tentang etika berekspresi di dunia digital, terus ada jejak digital ya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nino, terus ada Mas Thohir tadi tentang digital culture. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan membawakan materi tentang informasi digital, ya, identitas digital dan jejak digital di media sosial. Tadi jejak digital sudah dikupas oleh Bu Neno, nanti saya tidak banyak menyampaikan, mungkin sedikit menambahkan saja. Oke, baik. Nah, yang pertama informasi digital. Apa sih informasi digital itu? Ya. Nah, informasi digital ini data atau fakta ya yang diperoleh atau diakses dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Artinya semua data-data, semua informasi-informasi yang kita akses, kita search ya menggunakan teknologi, baik itu gadget atau komputer ya melalui internet. Nah, itu merupakan informasi-informasi secara digital. Nah, selanjutnya informasi digital sama dengan konten. Bagaimana dengan kok bisa sama ya? Informasi digital tadi sudah dijelaskan bahwa informasi digital itu data yang yang berbentuk atau yang kita akses melalui media teknologi. Sedangkan konten adalah muatannya ya. Konten itu muatannya. Jadi tadi data itu kan macam-macam bentuknya. Bisa dia tulisan, bisa dia voice atau video atau gambar. Nah, itu merupakan konten. Nah, ada beberapa jenis konten digital ya. Di sini saya membagi ada lima jenis konten digital. Itu yang pertama, di mana konten itu bersifat informatif ya. Konten informatif itu informasi yang terkandung berkaitan dengan berbagai hal, misalnya berita, lowongan kerja atau lain-lain, itu merupakan konten-konten yang bersifat informatif. Terus yang kedua itu konten edukatif. Nah, kalau konten edukatif ini pasti konten yang di dalamnya itu di isinya itu adalah tentang nilai-nilai edukasi ya. Nilai-nilai edukasi. Biasanya kalau sekarang ini banyak sekali video-video pembelajaran ya, video-video pembelajaran, terus tutorial. Nah, itu konten-konten yang bersifat edukatif.
Yang ketiga, itu ada konten marketing. Ya, konten marketing, di mana konten marketing ini konten yang berisi informasi sebuah produk dengan tujuan meningkatkan target pasar. Jadi kalau misalnya konten marketing ini biasanya digunakan oleh apa namanya para pengusaha, ya para pelaku usaha, di mana dia akan memasarkan produknya. Kemudian yang keempat itu ada konten review atau story. Nah, di sini informasi yang disampaikan oleh seseorang ini dinilai mampu menginfluencer ya masyarakat tentang nilai suatu produk. Nah, biasanya sekarang ini ya, sekarang ini banyak sekali konten-konten kreator ya, itu dia apa namanya mereview produk. Ada yang mereview produk, ada yang mereview tempat wisata dan lain-lain. Itu banyak sekali. Artinya apa? Mereka akan apa namanya mengenalkan produk tersebut, bagaimana apa namanya kelemahannya, kelebihannya. Nah, itu akan dikupas oleh si pembuat konten itu. Nah, yang kelima itu konten interaktif, di mana konten interaktif ini informasi yang disampaikan secara langsung kepada para pengikut dengan kelebihannya, yaitu mampu berkomunikasi dua arah secara langsung. Nah, biasanya kalau misalnya konten-konten interaktif ini ya live streaming, yaitu itu termasuk konten-konten interaktif. Jadi yang dilakukan secara langsung. Nah, jadi bisa berkomunikasi secara langsung. Nah, gimana sih ciri konten yang keren ya? Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri konten yang keren dan lebih apa ya? Bukan hanya keren ya, lebih ke bermanfaat gitu ya, bermanfaat. Jadi yang pertama itu konten yang bersifat mendidik. Nah, jadi konten yang bersifat mendidik. Kalau misalnya tadi sudah saya contohkan konten tentang edukasi tadi ya. Terus yang kedua berdasarkan fakta pasti ya. Di era digital ini banyak sekali info-info kita harus berhati-hati dengan informasi-informasi konten-konten yang bersifat hoax ya. Kita harus kita kaji lagi, kita cari kebenarannya gitu. Jadi si pembuat konten pun harus seperti itu juga. Kita yang pelaku pembuat konten itu harus berdasarkan dengan fakta. Terus yang ketiga itu bersifat menghibur. Kenapa menghibur? Artinya gini, kalau misalnya konten itu hanya monoton, ya pasti akan sangat membosankan gitu ya, akan sangat membosankan oleh penggunanya. Gitu. Jadi harus ada sifat-sifat yang menghibur. Terus yang keempat berkesan ya, berkesan. Jadi kalau misalnya konten itu berkesan akan memungkinkan untuk di-share. Jadi si pengguna itu juga akan konten ini sangat mempunyai nilai kesan yang bisa kita sampaikan ke orang lain. Nah, gitu. Jadi konten memiliki sifat yang berkesan. Terus yang kelima itu membujuk atau mempengaruhi ya. Itu banyak juga konten-konten yang seperti ini. Terus yang terakhir itu konten mudah ditemukan atau mudah dicari, searchable ya. Jadi kalau kita sudah membuat konten terus kita sudah misalnya kita menggunakan YouTube ya, kita upload di YouTube, pengguna mau nyarinya susah gitu loh. Pengguna mau nyari susah ya konten kita nggak akan dikenali orang gitu kan. Artinya apa ya, kita harus membuat konten kita bagaimana biar mudah dicari. Itu kaitannya dengan biasanya judul yang menarik. Judul yang menarik dan ada beberapa program atau aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat konten kita mudah ditemukan. Nah, di sini ada langkah membuat konten digital. Yang pertama itu pasti kita harus menentukan tujuan. Tujuannya konten kita ini tujuannya ke mana? Ya, tujuannya untuk apa? Gitu ya. Jadi kita tentukan dulu tujuannya, terus yang kedua baru kita meriset dan merencanakan. Kita meriset dan merencanakan ini banyak yang kita riset ya. Artinya tadi sudah kita menentukan tujuan, terus riset pangsa pasar kita ke siapa? Ke anak-anak, ke pelajar, mahasiswa, atau orang umum. Nah,
itu kita harus harus kita riset dan kita rencanakan. Barulah setelah itu proses pembuatan konten. Nah, baru proses pembuatan konten. Karena kalau proses itu masing-masing kalau misalnya ada yang mudah, ada yang susah. Nah, itu tergantung proses masing-masing. Kemudian langkah selanjutnya adalah editing. Ini penting ya. Kenapa? Kalau misalnya konten kita hanya kita buat, tapi tanpa kita edit ya orang mau pengguna mau melihat konten kita juga susah, nggak mau gitu loh. Kecuali kalau misalnya konten yang bersifat interaktif tadi, yang legit baru kita uploadnya masing-masing macam-macam ya, artinya bisa menggunakan YouTube. Kalau misalnya menggunakan YouTube itu ada aplikasi-aplikasi atau misalnya kita bisa menggunakan optimasi SEO, Search Engine Optimization ya. Nah, ini bisa mengoptimasi konten yang kita upload itu supaya mudah dicari. Ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Nah, baru setelah kita upload, baru kita promosi konten. Nah, di promosi ini banyak macamnya. Bisa menggunakan sosmed ya, ataupun website, ataupun yang lain-lain. Nah, itu banyak sekali promosi-promosi yang bisa kita manfaatkan. Nah, output dari konten yang sudah kita buat tadi itu bisa berbentuk suara, video, gambar, tulisan ataupun live streaming. Nah, itu bentuk output dari konten-konten digital. Oke, selanjutnya, nah ini kata Jack Ma, founder Alibaba. Jadi bisnis atau pola yang tidak segera beradaptasi dengan digital maka akan tersingkir. Ya, artinya apa? Di zaman perkembangan teknologi ini, artinya semua usaha atau semua instansi-instansi itu harus mengikuti atau beradaptasi dengan menggunakan digital. Ya, kalau misalnya masih menggunakan pola yang lama, yang konvensional, ya itu akan lama-lama akan tersingkir gitu. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang dia bukan tidak beradaptasi ya, tapi terlambat beradaptasi dengan digital, maka lama-lama akan tersingkir gitu. Lama-lama akan tersingkir. Di mana sekarang ini si pengguna atau konsumen itu bahkan sampai ke pesan makanan ya, mau makan aja sekarang bisa online. Nah, gitu. Artinya semuanya serba digital gitu. Nah, baik yang kedua itu identitas digital ya, identitas digital di mana suatu kumpulan data-data penting ya tentang individu atau kelompok tertentu yang disajikan secara digital di dalam sebuah big data. Jadi identitas baik individu ataupun kelompok ya, identitas digital ini semuanya tersimpan di dalam database, di dalam sebuah big data yang dimana itu bisa diakses oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang pastinya ya. Mohon izin Bapak, 5 menit Siap. lagi waktunya. Oke, terima kasih Mas. Baik, saya lanjutkan. Nah, digitalisasi identitas ya itu di Indonesia sudah dari pemerintah pun sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 di mana administrasi kependudukan itu didata sedemikian rupa gitu. Artinya tidak ada lagi orang atau masyarakat itu yang memiliki identitas double gitu ya. Terus ditambah Perpres nomor 26 tahun 2009 dan Perpres nomor 67 tahun 2011 ya itu tentang penerapan EKTP ya berbasis nomor induk kependudukan. Di mana NIK ini berisi informasi pribadi secara umum ya hingga rekam biometrik, retina ataupun sidik jari. Artinya dari sini setelah pemanfaatan EKTP ya identitas digital ini semua kependudukan itu terdata dan bisa diakses dari pihak-pihak yang
bekerja sama tentunya dengan pemerintahan. Nah, selanjutnya 4 model identitas digital itu yang pertama centralized identity ya, di mana big data ada pada pemerintahan terpusat. Nah, itu contohnya tadi NIK tadi gitu. Jadi semua data itu ada di pemerintahan terpusat. Terus yang kedua itu ada open identity, di mana identitas yang digunakan dan dikumpulkan secara mandiri oleh instansi yang menawarkan sebuah program ya. Jadi kalau open identity ini instansi sendiri yang mengumpulkan data-data. Nah, itu biasanya digunakan untuk program-program yang ada di perusahaan tersebut gitu. Yang ketiga itu ada structure identity ya, di mana dalam penggunaan dan pengolahan identitas diverifikasi kepada pemerintah dan dilakukan oleh provider terkait. Nah, ini biasanya dilakukan oleh kayak misalnya provider nomor ya, namanya bisa Telkomsel, Indosat. Nah, itu artinya apa? Kita hanya memasukkan nomor NIK ya. Nah, nanti semua data akan muncul di situ ya. Nggak hanya provider itu, bahkan banking pun seperti itu. Artinya kita tinggal membawa EKTP ya, dimasukkan data EKTP, semua rekam ada di situ semua. Nah, artinya pihak-pihak itu yang bisa menggunakan fasilitas identitas digital yang ada di pemerintahan. Terus yang keempat itu safe asset ya. Jadi identitas yang digunakan pada platform digital dan didaftarkan sendiri. Nah, ini kalau misalnya kayak platform digital misalnya contohnya Facebook ya, Facebook. Kita mendaftar Facebook ya, akan menggunakan Facebook, kita harus mendaftarkan sendiri. Instagram dan lain-lain. Itu kita mengisi data-data kita sendiri. Itu ya, 4 model identitas digital. Nah, fungsi dari identitas digital ini ya, itu ada tiga ya. Yang pertama untuk identifikasi, di mana membentuk atau mengumpulkan data yang relevan terkait identitas seseorang dalam tahap registrasi. Jadi identitas digital ini bisa untuk registrasi seseorang ya, dalam tadi ya bisa provider, bisa banking gitu ya. Terus autentifikasi. Nah, ini melakukan konfirmasi atas kebenaran identitas yang diregistrasikan sebelumnya. Ini untuk autentifikasi. Terus yang ketiga baru otorisasi. Di mana otorisasi ini tahapan penentu kelayakan atribut identitas ya, yang sebelumnya sudah didaftarkan dan terkonfirmasi valid ya, sehingga dapat menerima pelayanan yang dibutuhkan. Nah, prinsip identitas digital ya, itu ada 5. Yang pertama itu melindungi privasi ya pasti ya, untuk menjamin keamanan. Nah, walaupun sekarang ini banyak sekali yang tadi sudah dijelaskan pemateri sebelumnya kejahatan digital ini, tapi pasti provider atau instansi yang dia mengumpulkan data itu mereka punya komitmen untuk melindungi dan menjamin keamanan dari privasi identitas digital pengguna gitu. Terus yang ketiga itu tata kelola identitas, inklusivitas dan akuntabilitas. Ini prinsip-prinsip dari identitas digital. Nah, 5,5 billion mobile user. Nah, ini yang pengguna ya. Jadi ini data diambil dari Global Mobile Data Traffic Tracker tahun 2020 di mana pengguna di dunia tahun 2020 itu 5,5 billion ya mobile user. Itu artinya sangat banyak sekali gitu ya. Dan di antaranya 5,3 juta di antaranya itu adalah pengguna internet yang ada di Lampung. Ya, artinya di Lampung pun menyumbangkan 5,3 juta pengguna internet. Artinya di Lampung pun sangat banyak juga pengguna dari mobile tersebut gitu ya. Nah, yang ketiga ini jejak digital, tadi sudah dijelaskan pemateri sebelumnya, saya hanya menambahkan sedikit mungkin ya. Jejak digital ya, gimana semakin tinggi angka pengguna internet, maka akan semakin banyak pula jejak digital yang tersebar di dunia maya, pasti. Makin banyak yang menggunakan, makin banyak jejak digital kita. Misalnya nih, biasanya kita hanya mengupload atau mengunggah jejak-jejak kita ya, hanya kita sendiri. Tapi semakin banyaknya pengguna, kawan-kawan itu semakin banyak yang menggunakan digital, menggunakan gadget ya,
Nah, itu mereka pun akan mengikut, bisa jadi kawan kita upload tentang kita, ya kan. Nah, itu akan semakin banyak penggunanya, semakin banyak jejak-jejak digital di dunia maya gitu ya. Nah, ini skip. Oke. Nah, jejak digital itu abadi, ya. Kenapa abadi? Ya, jejak digital tidak dapat benar-benar dihapuskan. Hal ini marak terjadi di dunia maya. Kita bisa menghapus, tapi bagaimana dengan orang lain? Ya kan, ya itu tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Kita bisa menghapus jejak digital yang kita upload, kita sendiri yang upload. Tapi bagaimana dengan kawan kita? Bagaimana dengan orang lain yang mengupload tentang kita? Nah, kita akan kesulitan untuk menghapusnya, gitu kan? Oke. Nah, kejahatan akibat jejak digital itu ada 3 jenis ya. Yang pertama itu digital exposure, di mana pihak tak bertanggung jawab jadi memiliki akses untuk mencuri data pribadi tanpa diketahui. Gitu. Nah, terus yang kedua itu phishing. Ini pembobolan data. Pembobolan data penting seperti rekening ATM, berbagai file berharga yang di tempat kerja gitu ya. Ini pembobolan data, itu namanya phishing. Terus yang ketiga, reputasi profesional, di mana suatu kondisi yang mempengaruhi dunia pekerjaan dan berkaitan dengan jejak digital. Ini akan mempengaruhi reputasi profesional kita gitu ya. Ya, mohon izin Bapak, Siap. 1 menit terakhir. Oke, siap. Baik, ini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Neno. Oke. Nah, terakhir, ingat teman-teman semua ya, ini penting ya, sangat penting. Budayakan think sebelum posting. Ya, budayakan think sebelum posting. Ya, apa itu think? Truthful ya, helpful, inspiring, necessary, dan kind. Nah, itu penting ya. Ingat, budayakan think sebelum posting. Dan satu lagi, jangan asal posting intinya ya, jangan asal posting. Jangan asal posting di media-media sosial gitu ya. Artinya sebelum kita posting kita harus berpikir lagi kita cari kalau misalnya kita dapat info itu dari orang atau dari internet ya, kita cari dari sumber-sumber yang berbeda. Artinya sebelum kita posting kita harus cari dulu kebenaran dari informasi tersebut. Itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator Mas Guntur ya. Kita nanti jumpa lagi di tanya jawab. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas paparannya Pak Ribut Julianto, Eskom MTI, yang telah memaparkan tentang digital skills atau kecakapan digital tentunya, kira-kira apa saja yang harus dimiliki oleh kita tentunya. Mungkin generasi muda juga, karena generasi muda yang berperan penting ini Pak Ribut tentunya, khususnya kebebasan berekspresi dunia digital. Nah, mungkin banyak menarik ini sekali. Singkat saja ini Pak Juli. Ya, saya manggilnya Pak Juli, mohon maaf. Iya, karena nama depannya saya takut, Pak. Oke. Nah, Pak Juli berhubungan dengan edukatif. Nah, ini edukatif ini juga kecakapan digitalnya bisa jadi didaftarkan di dalam hak cipta dalam bentuk karya rekaman video, kira-kira begitu. Pentingkah saat ini anak generasi muda untuk membuat video edukatif dibandingkan dengan yang sensasi? Nah, kalau di terutama zaman pandemi ya, semua serba digital, semua serba online ya, sekolah pun online, artinya sampai ke pelajar pun itu begini, akan lebih mudah belajar ketika mereka melihat bentuk video gitu. Jadi dengan adanya video edukatif yang ada di YouTube misalnya ya, itu akan memudahkan oleh si pelajar itu untuk belajar gitu ya. Oke, baik. Nah, jadi artinya sebagai pendukung juga ya untuk Benar. edukatif sehingga bisa lebih paham lagi dan bisa diulang-ulang tentunya ya, Mas Juli. Iya, benar. Baik, terima kasih Mas Juli atas paparannya. Nanti kita sambung lagi sesi tanya jawab tentunya.
Baik, teman-teman semua dan hadirin sekalian. Nah, bagi tadi yang sudah bertanya melalui kolom komentar di kolom chat platform Zoom, nah ini sudah kami pilih oleh panitia tentunya dan siapa saja yang beruntung untuk 4 orang sehingga berhak mendapatkan voucher e-money dan berhak juga untuk mengutarakan langsung pertanyaan kepada narasumber. Tapi sebelum itu saya sapa dulu kepada Ibu Dioni. Selamat sore Ibu Dioni. Halo, selamat sore. Selamat sore Ibu. Terima kasih nih Ibu ya masih bergabung bersama kami tentunya. Baik, Ibu Dioni ini sudah ada yang ingin bertanya. Saya panggil yaitu adalah Mas Rudi Sulaiman Siregar. Halo, selamat sore Mas Rudi. Halo Mas, selamat sore. Iya, selamat sore Mas Rudi Sulaiman Siregar. Nah, Mas Rudi ini terpilih untuk mengutarakan pertanyaan langsung kepada Ibu Dioni Ditya Perdana. Untuk itu dipersilakan pertanyaan. Baik Mas, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja ya Bu, yang ingin saya tanyakan Bu, apakah ada kemampuan komunikasi seseorang itu berpengaruh terhadap etika dalam berinternet? Karena seperti yang Ibu jelaskan tadi, warga Indonesia pernah disebut-sebut sebagai pengguna internet yang attitude-nya buruk. Apakah karena kemampuan komunikasinya juga buruk Bu? Seperti itu Bu. Baik, terima kasih. Silakan Ibu Dioni. Baik, terima kasih Pak Guntur, terima kasih Mas Rudi pertanyaannya. Jadi, apakah ada pengaruh dari kemampuan komunikasi yang buruk sehingga etika yang muncul di media digital, surveinya, risetnya Microsoft kita tuh tidak sopan. Jadi ini bisa jadi ya. Kayak misalnya kalau kita ketemu pesan yang tanda serunya banyak, tanda tanyanya banyak, nah ataupun hurufnya kapital, kita sering memaknai ini orang lagi marah nih, lagi emosi nih. Nah ternyata mungkin saja orang tersebut tidak memahami misalnya penggunaan huruf kapital, penggunaan kata seru yang terlalu berlebih. Nah itu juga termasuk cara kemampuan berkomunikasi kan, ketika kita menempatkan tanda seru yang tepat, kemudian pemilihan huruf, pemilihan kata, pemilihan diksi yang sesuai, itu juga bagian dari kemampuan berkomunikasi. Kemudian kemampuan berkomunikasi itu kan adalah bagaimana kita sebagai penyampai pesan itu dapat memilih medianya, memilih pesannya yang bagaimana sehingga tepat kepada si komunikan atau si penerima pesan. Jika kita memilih pesannya tidak sesuai dengan backgroundnya, misalnya bahasanya terlalu ilmiah, terlalu istilah medis, sehingga pesan itu tidak sampai. Nah, begitu juga ketika misalnya maksud kita adalah memberi saran misalnya tentang parenting tadi misalnya, adalah pemilihan katanya yang salah atau pemilihan medianya. Kalian bisa misalnya jika itu mengkritik, kita pilihlah untuk mengkritik di DM. Tapi kita kalau memuji, ibaratnya nih, kalau kita memuji, pilihlah kita di komen. Jadi ketika kita merasa orang ini ada salah nih, bagaimana cara yang tepat untuk kita menyampaikan bahwasanya mungkin saja konten yang diposting orang tersebut keliru. Jadi benar kata Mas Rudi, ada pengaruhnya terhadap kemampuan bagaimana sih cara orang mengekspresikan, cara orang mengkomunikasikan dan menyampaikan pesan dengan tepat. Gitu, Mas Rudi. Oh ya, baik. Terima kasih Mas Rudi atas pertanyaannya dan juga terima kasih Ibu Dioni atas jawabannya. Semoga bisa terjawab pertanyaannya tentunya ya. Nah, ini balik lagi ke diri sendiri tentunya dari digital ethics. Terima kasih Ibu Dioni dan Mas Rudi. Baik, para peserta webinar, selanjutnya kita akan menuju ke pembicara kedua yang akan menjawab pertanyaan tentunya dari pertanyaan teman-teman semua. Nah, ini sudah bergabung. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Ibu Ninuk. Iya, waalaikumsalam Mas Guntur. Baik, Selamat Ibu Ninuk masih pagi. semangat ya Bu ya? Masih, insya Allah masih. Baik, Ibu Ninuk ini sudah ada yang ingin bertanya tentunya, ya ini adalah Septia Nurdwi Islamiyati. Baik, selamat sore Mbak Septia. Sore.
Iya, Mbak Septia ini sudah siap pertanyaannya kepada Ibu Nino? Siap. Siap, baik. Untuk itu pertanyaan dipersilakan untuk kepada Ibu Nino. Oke. Langsung saja ya, Bu. Iya, Iya, boleh. silakan. Gimana kita cara mengatasi hal-hal positif dalam menggunakan digital? Cara mengatasi hal-hal positif. Gitu. Ya. Oke, cara mengatasi hal-hal positif, benar ya, Septia ya? Mungkin Ya. bisa dikembangkan gitu, Bu, maksudnya. Jadi kalau punya Ya. bakat, misalkan public speaking yang bagus, apakah saya bisa bikin konten? Nah, tapi gimana berhubungan dengan safety-nya? Kira-kira Ya. begitu, Bu. Ya. Oke, kalau punya kita punya sesuatu yang positif itu jangan disia-siakan. Kalau misalnya di masa pandemi ini kemarin tuh saya juga mendengarkan beberapa webinar itu, ini adalah saatnya kita untuk berbuat yang lebih produktif gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya sesuatu yang punya kelebihan atau punya sesuatu yang bisa dipamerkan dalam segi positif, ini saatnya sih, karena semua orang itu lagi lihat digital nih, lagi lihat medsos nih. Jadi gimana caranya biar konten-konten negatif itu makin sedikit, banyakin konten-konten positif. Nah, kalau misalnya gimana caranya untuk dari segi keamanannya, ya kembali lagi ke diri kita, hati-hati dalam memposting sesuatu, terus password juga diganti secara berkala seperti itu, dan baca syarat dan ketentuan yang kadang-kadang kita sering skip gitu. Kalau Mbak Septia punya sesuatu yang bisa dilakukan dalam dunia digital, inilah saatnya. Karena sekarang nggak ada yang nggak pakai gitu, nggak ada yang nggak pakai gadget. Jadi semuanya, dan kita menjangkau seluruh dunia ya, jadinya tidak hanya nasional gitu. Jadi pasarnya kita sekarang pasar dunia. Jadi kalau Mbak Septia punya sesuatu, go for it now gitu. Itu mungkin Mbak Septia. Iya. Bagaimana Mbak Septia? Sudah bisa diterima? Sudah, Pak. Baik. Oke. Semangat ya. Terima kasih Bu Nino. Terima kasih Mbak Septia atas pertanyaannya. Ya, baik. Selanjutnya kita akan menuju ke pertanyaan berikutnya untuk narasumber kita yang ketiga, yaitu ada Bapak Tahir Rahili. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Tahir. Sore, Waalaikumsalam, Mas Guntur. Ya, siap. Masih semangat ya, Pak ya. Baik. Selanjutnya yang akan bertanya yang diberi kesempatan yaitu adalah Saudari Asa Kholifatul Umah. Assalamualaikum. Selamat sore, Asa. Ya, boleh dibantu unmute, Asa? Iya. Oke, baik. Ya, sudah bisa dengar suara kami? Oh, siap, baik. Untuk Asa, silakan boleh mengutarakan pertanyaannya kepada Pak Tahir. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Saya ingin bertanya kepada Pak Tahir, sikap apa yang harus kita ambil, Pak, ketika ada satu hal di dunia digital yang dapat menimbulkan perpecahan, dan bagaimana sih cara kita untuk tidak terprovokasi pada satu kubu? Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Nah, ini garis kata kuncinya, Pak. Tidak terprovokasi, Pak. Ya, ini banyak terjadi akibat di dunia digital. Silakan Pak Tahir dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mbaknya yang sudah menyampaikan pertanyaan. Jadi memang lagi-lagi namanya kita di ruang digital itu adalah kemampuan kita dalam mengelola diri sendiri, ya. Mengelola pikiran, mengelola emosi, mengelola perasaan, gitu. Terkadang memang saya juga sering ketika ada konten-konten yang di situ ujaran kebencian atau memang di situ sengaja ingin memprovokasi, sengaja ingin mengajak kita agar terbawa dalam arus konflik sehingga kita berekspresi itu melalui rasa
mungkin kekesalan, kekecewaan, ataupun rasa-rasa benci dan sebagainya. Apa yang mesti harus kita lakukan? Pertama, memang kita harus tetap tenang dan berpikir sehat, ya. Jangan mudah terbawa, jangan mudah terprovokasi. Kalau ya seperti halnya tadi melihat konten, kita baru baca judulnya aja udah terbawa emosi gitu. Nah, laju komen-komen di bawahnya itu yang ya mengungkapkan kekesalan kita. Terkadang hari ini konten berita itu tidak mesti isinya sesuai dengan apa yang ditampilkan di judulnya. Gitu. Memang judul itu disengaja agar memprovokasi, agar orang mudah tertarik, supaya orang ikut membaca. Lebih baik kita pahami dulu, baca pelan-pelan, kemudian kita harus tetap dalam kondisi ya berpikir tenang. Ketika memang kontennya ingin mengajak kita masuk ke arus konflik, provokasi dan sebagainya, lebih baik kita tidak usah. Kita harus memiliki kemampuan menahan diri untuk berkomentar-komentar yang tidak baik ya, atau berkomentar buruk ya. Ketika dilihat di situ sudah banyak yang komentar mencaci, menghina, menghujat, ya, kita harus bisa menahan diri. Sebisa mungkin jangan melibatkan diri kita ke dalam arus konflik di situ ya. Pokoknya jangan mudah terprovokasi. Kalau ada yang mengajak hal-hal yang begitu, lebih baik kita tahan dulu, kita tenangkan, kita baca pelan-pelan, kita tahan diri, tidak mudah untuk terbawa oleh keadaan-keadaan yang memang sengaja orang menciptakan situasi-situasi seperti itu. Yang tujuannya ingin memecah belah, ingin mengadu domba, ingin menanamkan rasa permusuhan. Ya, itu artinya ketika kita dalam posisi berpikir sehat, mudah-mudahan secara logika kita mampu menangkap dan menyaring sehingga secara emosi kita mampu menahan. Ya, jangan kita mudah terbawa. Ya, mungkin itu tipsnya ya. Kita harus kuat menahan diri ya Mbak ya, jangan mudah terpengaruh, jangan mudah ikut-ikutannya. Itu Mbak. Baik, Mbak Asa bisa diterima ya? Bisa, baik. Nah, kata kuncinya adalah kontrol diri, kemudian wawasan pengetahuan, dan juga adalah cek datanya, benar atau tidak, kira-kira. Jangan termakan hoax ya, Pak. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Tahir dan juga Mbak Asa atas pertanyaan dan jawabannya pada kesempatan sesi kali ini. Baik, para hadirin sekalian, nah ini ada satu lagi yang sudah dipilih oleh tim kami untuk mengutarakan pertanyaannya kepada Bapak Ribut Julianto. Halo, selamat sore Pak Juli. Selamat sore Mas. Selamat sore Pak Juli. Nah Pak Juli ini sudah ada yang tidak sabar juga ini untuk bertanya, yaitu pertanyaannya akan disampaikan oleh Umul Cariat. Oke, selamat sore. Selamat sore. Ya, Mbak Umul, silakan boleh dikemukakan pertanyaannya kepada Pak Juli. Baik, saya ingin bertanya, terima kasih atas materi yang sangat luar biasa. Bagaimana kita sebagai konten kreator pemula yang mempunyai idealisme dan konten yang ingin kita buat segmented, apakah kita harus mengorbankan idealisme kita dan mengikuti arus tren untuk mendapatkan view lebih banyak? Karena ketika idealisme kita itu tidak mendapatkan viewer. Oke. Baik, terima kasih Mbak Umul Cairat. Oke. Nah, ini luar biasa ya pertanyaannya. Bagaimana? Apakah kita harus mengorbankan idealisme? Ya. Jadi begini. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam pembuatan konten ya. Terutama memang tinggal kita lihat kontennya itu dia masuknya kemana ya, dia masuk artinya gini, tadi sebelum di materi saya tadi ada beberapa jenis konten ya. Nah itu bisa kita tidak harus mengorbankan idealisme kita ya,
Artinya kan sebelum kita buat konten, kita harus melihat dulu konten kita ini nanti penikmatnya siapa, ya kan? Penikmatnya siapa? Kalau misalnya kita harus, ini idealisme banget nih, nah gitu. Tapi yang melihat siapa? Kalau misalnya itu yang melihat mahasiswa atau apa namanya memang yang berpikir kritis, idealisme, ya itu fine-fine aja gitu. Memang itu yang apa namanya mereka butuhkan, mereka nikmati gitu kan. Nah, bagaimana dengan misalnya yang membuka itu adalah ibu-ibu misalnya, ya kan, yang berada di rumah tangga, nah, kerjaannya cuma di rumah, ya artinya itu memang bukan pasarnya kan bukan ke situ gitu loh. Nah, masalah viewernya itu tadi kita kan harus meriset dulu, meriset penikmat nanti itu siapa, nah, gitu loh. Nah, nanti kalau masalah viewer, ya itu kita bisa memanfaatkan fasilitas beberapa fasilitas yang ada di sosmed tentang promosi. Nah, promosi konten kita harus tetap giat dalam mempromosikan konten-konten kita tersebut gitu. Nah, dan satu lagi ya, baru beberapa hari kemarin saya bertemu dengan dia konten kreator di Lampung, ya di Lampung. Saat ini dia stop. Kenapa dia stop? Ya mungkin yang pertama perencanaannya kurang, gitu loh. Perencanaannya kurang. Jadi dia membuat konten-konten itu nggak direncanakan sedemikian rupa. Kalau di kemarin-kemarin oke, memang kita yang penting misalnya nih ada yang hobi motong film terus diupload. Nah itu kalau kemarin-kemarin oke, tapi bagaimana dengan sekarang? Sekarang kan YouTube itu sangat ketat. Nah, YouTube itu sangat ketat, artinya kalau misalnya model-model seperti itu akan kena copyright, ya gitu. Nah, jadi intinya tetap sebelum kita buat konten, apalagi untuk pemula ya, sebelum kita buat konten, kita harus meriset dulu pangsa pasarnya ke siapa. Itu kalau misalnya tanpa harus mengorbankan idealisme tadi, itu Mbak Umul Khairat. Baik, terima kasih Pak Juli. Semoga Ya. bisa diterima jawabannya dengan baik ya, Mbak Umul. Iya, baik. Untuk itu kita berikan tepuk tangan dulu untuk 4 narasumber kita yang telah memaparkan materi dan juga telah menjawab pertanyaan dari adik-adik kita dan teman-teman kita semua melalui platform Zoom ini. Dan juga terima kasih atas intensinya yang luar biasa, yaitu telah memberikan pertanyaan kepada para narasumber. Dan bagi yang belum beruntung, jangan khawatir, masih semangat karena masih ada webinar-webinar lainnya di berbagai kesempatan lainnya. Untuk itu tetap ikuti di Siberkreasi. Dan selanjutnya saya akan berbincang kembali dulu dengan Key Opinion Leader kita sebelum saya umumkan 6 pemenang lainnya yang berhak mendapatkan voucher e-money selain dari yang tadi 4 sudah mengutarakan pertanyaannya kepada narasumber kita. Untuk itu saya sapa kembali, selamat sore Mbak Dela. Hai, selamat sore Mas Guntur. Iya, masih semangat ya Mbak Dela ya? Masih dong, tentu saja. Masih harus semangat tentunya. Baik, Mbak Dela ini luar biasa sekali. Tadi yang terpakai adalah temanya tentang kebebasan berekspresi di dunia digital yang telah disampaikan oleh 4 narasumber kita, itu tentunya pada pakarnya. Nah, yang menarik ini adalah dimulai dengan digital ethics, yang dimana disampaikan oleh Ibu Dioni bahwa menurut data Microsoft, netizen Indonesia termasuk salah satu yang tidak sopan se-Asia Pasifika. Tapi hal ini karena berhubungan dengan data. Ya, di mana artinya komentar yang mungkin yang menyakitkan atau tidak katakanlah mungkin kurang bermoral gitu ya, mungkin karena emosional gitu ya. Jadi akhirnya bisa sampai melakukan hal seperti itu. Nah, apalagi nih Mbak Dela sebagai founder katakanlah diet gitu ya. Saya diet kantong plastik. Pasti tidak mudah untuk melakukan pemahaman, memberikan informasi, sosialisasi. Aduh Mbak, susah Mbak, kalau nggak pakai kantong plastik, susah gitu ya. Yang mudah aja lah pakai plastik. Nah ini gimana nih? Pernah nggak dapat komentar-komentar atau yang mungkin kurang mengenakan secara etika? Silakan Mbak Dela. Kalau komentar-komentar seperti itu pasti ada ya Mas Guntur ya, karena kita kan ini berusaha untuk mengubah
habit, kebiasaan yang sudah ada di masyarakat sejak lama gitu kan. Nah, kebiasaan ini sebenarnya memang harus kita ubah dimulai dari sekarang gitu, karena kita tidak harus fokus lagi mengenai kantong plastik yang kita gunakan hari ini, tapi kantong plastik yang kita gunakan kemarin-kemarin aja kita belum masih ada gitu sampahnya di muka bumi ini gitu kan, karena plastik sendiri adalah bahan yang tidak bisa menyatu dengan alam gitu, sehingga ini menjadi masalah yang luar biasa berat sekali untuk bumi kita gitu. Untuk komentar miring sendiri pastinya ada, karena kita juga kayak tadi yang sudah saya bilang, kita berusaha untuk men-change bad habit in people gitu kan. Tentu saja banyak sekali komentar-komentar kayak yang, Mbak kok ada yang praktis tapi dibawa sulit, dibawa susah gitu kan. Kenapa ketika belanja harusnya kita tinggal terima-terima aja tuh dari para penjual gitu kan. Kalau beli tinggal dikasih plastik. Kenapa harus kita bawa tas guna ulang dari rumah gitu kan? Bikin ribut nih, campaign-nya apa sih gitu kan? Pasti ada aja tuh. Tapi hal tersebut lumrah aja sih menurut saya, Mas, karena pentingnya kita melakukan pendekatan terlebih dulu kepada masyarakat gitu kan. Kita nggak semata-mata untuk langsung mengubah, nggak boleh ya, nggak boleh pakai kantong plastik gitu, nggak langsung kayak gitu, tapi kita memberikan kejelasan, memberikan edukasi kepada masyarakat kenapa hal ini sangat penting kita lakukan di era sekarang gitu. Seperti itu sih. Baik, Mbak Sehingga Dela. nanti harapannya akan timbul tuh kesadaran dari diri sendiri gitu kan. Jadi nggak main suruh-suruan lagi, tapi udah jadi kebiasaan gitu. Oke, jadi awalnya adalah mungkin sedikit dipaksa, terus lama-lama terbiasa, akhir jadi budaya. Gitu ya, Betul, Bu Mbak karena Dela? di Indonesia sendiri udah ada beberapa kota, provinsi yang udah melarang penggunaan kantong plastik, itu diawali dengan adanya aturan dulu kan Mas ya. Jadi adanya aturan, kita terpaksa untuk mengikuti aturan tersebut, namun lama-kelamaan akan terbiasa juga gitu. Oke, baik. Nah itu, mungkin karena sosialisasi juga pendampingan juga penting ya. Nah, berhubungan dengan hal tersebut, artinya bahwa platform yang dibangun oleh Mbak Dela juga teman-teman serta tim ini, itu tidak mudah masuk ke dalam masyarakat tentunya. Akhirnya dibutuhkan kecakapan digital. Kira-kira nih, yang paling mudah diterima oleh masyarakat Indonesia itu kontennya seperti apa? Apakah video yang menginspirasi, ataukah hanya foto saja, atau misalkan hanya teks atau caption? Kira-kira gimana Mbak Dela sepengalaman dengan tim? Kalau saya sendiri, menurut saya yang lebih yang bisa langsung masuk ke masyarakat itu masih dengan video sih Mas. Jadi kita berusaha untuk membuat video-video inspiratif, edukatif yang berguna, karena kita juga melakukan campaign-campaign ke generasi muda gitu ya, ke sekolah-sekolah. Jadi penting bagi kita untuk memberikan video-video edukatif, mulai dari kenapa kondisi bumi sekarang, kenapa kita harus mengurangi penggunaan kantong plastik, dan hal-hal apa yang bisa kita lakukan gitu. Sehingga harapannya bisa muncullah, tergeraklah hati seseorang gitu kan untuk mulai mengurangi hal tersebut, tidak dengan paksaan, namun adanya ketukan dari hati sendiri gitu. Karena apa yang kita lakukan, small thing that we can do today akan berdampak besar sekali bagi lingkungan kita gitu. Oke, baik. Menarik sekali ini ya. Nah, jadi artinya Mbak Dela ini sebagai open leader bersama tim ini sudah melakukan kebebasan berekspresi di dunia digital, tapi dengan cara yang bermanfaat. Kira-kira gitu. Nah, terakhir nih Mbak Dela, pesan untuk teman-teman semua yang menyaksikan webinar ini. Kira-kira seperti apa terhadap kebebasan berekspresi di dunia digital? Ya teman-teman semua, sebenarnya media sosial ini mempunyai banyak sekali dampak positif bagi kita. Kita bisa upgrade ilmu, menambah wawasan secara luas, berkomunikasi dengan siapa saja tanpa batas gitu kan. Namun harus tetap diperhatikan bahwa komunikasi kita di era digital sekarang itu harus tetap diikuti dengan adanya tutur kata bahasa yang baik gitu. Karena sebagai warga negara Indonesia, kita dikenal dengan bagaimana seorang warga Indonesia dengan keramah tamahannya gitu kan, sehingga harapan saya bahwa dalam berekspresi di era digital di sosial media kita harus tetap membawa culture tersebut yang biasa kita gunakan di offline namun juga bisa kita bawa di online, seperti itu.
Baik, menarik sekali nih Mbak Dela. Mbak Dela, terima kasih ini atas bincang-bincang kita sebagai key opinion leader kita. Semoga inspirasi dan semangatnya itu bisa tersalurkan kepada teman-teman semuanya. Tidak hanya di platform Zoom ini, tapi juga yang menyaksikan webinar ini dimanapun berada. Baik, terima kasih Mbak Dela atas kebersamaannya bersama kami. Terima kasih semuanya. Baik, untuk teman-teman semua, sebelum saya memaparkan siapa saja pemenangnya, mungkin lebih baiknya mengumumkan, ya, mengumumkan 6 pemenang yang beruntung, siapa saja yang berhak mendapatkan voucher e-money setelah dari teman-teman yang sudah tadi 4 mendapatkan voucher e-money setelah mengutarakan pertanyaannya, kira-kira seperti itu. Tapi izinkan saya untuk memberikan ulasan kesimpulan dari 4 narasumber kita yang telah hadir pada kesempatan siang hingga sore ini. Yang dimana disampaikan oleh Ibu Dioni melalui materinya Digital Ethics bahwa ternyata 29,3% berinteraksi lewat chatting dan 24,7% itu berinteraksi dengan media sosial. Akhirnya dari kalkulasi ini tersebut memang banyak sekali yang berinteraksi dengan media sosial dan media digital. Tapi baiknya seperti apa dilakukan dengan etika digital ini? Apakah mau menjadi positif ataukah menjadi negatif? Karena tidak hanya viral, tapi bagaimana pendidikan karakter kita bisa berdampak baik untuk kemaslahatan bersama, yaitu di mana dimulai dengan bahasa yang baik dan juga bijaksana dalam menggunakan teknologi. Dan pada digital safety tadi diingatkan juga oleh Ibu Ninuk, yaitu adalah jejak digital itu sangat, mungkin ada yang menyebutkan dengan kejam, tapi juga bagaimana cara kita bisa berkomentar baik, riwayat pencarian, foto, dan teknologi yang kita gunakan. Dan di sini satu kata kunci yang saya garis bawahi adalah sharing sebelum sharing dan always think before you click. Nah, selanjutnya disampaikan juga oleh Bapak Tahir Rahili oleh Digital Culture, yang ini dibangun dengan wawasan kebangsaan. Walaupun mungkin kita sebagai warga negara Indonesia selalu diberikan pengetahuan, wawasan, dan juga filosofi tentang Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan dengan bangsa Indonesia seperti misalkan seperti melakukan upacara setiap hari Senin dan juga dilakukan oleh kita semua ketika melakukan acara selalu dengan menyanyikan lagu bahasa Indonesia untuk menambahkan rasa cinta kepada Indonesia. Tapi itu tidak cukup. Tapi kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus sadar teknologi juga bahwa teknologi berperan penting. Maka akhirnya wawasan kebangsaan inilah yang harus ditunjang dengan teknologi untuk bisa saling menyatukan, yaitu karena kenapa? Karena kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Itu berbeda-beda tapi tetap satu. Dan yang terakhir ada digital skills yang disampaikan oleh Pak Ribut Julianto, yaitu mana informasi digital ini memiliki jenis konten digital yang banyak sekali, yaitu ada informatif, edukatif, marketing, review, dan story serta interaktif. Bahkan Jack Ma sebagai founder Alibaba mengatakan bisnis atau pola yang tidak segera beradaptasi dengan digital akan tersingkir. Artinya kita sebagai generasi muda Indonesia, yang di mana Indonesia memiliki bonus demografi, maka kita harus penting untuk cakap digital. Akhirnya Kemenkominfo memiliki program Siber Kreasi, webinar Gerakan Nasional Literasi Digital pada tahun 2021. Untuk apa? Untuk membangkitkan bahwa saatnya kita sadar dan cakap digital. Untuk itu adalah kesimpulan pada webinar pada hari ini, dan saya akan mengumumkan yang beruntung untuk 6 orang pemenang. Kira-kira siapa saja yang beruntung? Ya, untuk itu saya cek kembali. Di sini ada yang sudah tampil. Yeni adalah selamat untuk Yeni Ferawati. Kemudian ada Dimas Nugroho, Yosi Wulandari, ada M. Hanif, ada Nuning Kahanif, dan juga Tira Fitriyantika. No ya, saya kenal ini Nuning Kahanif ini merupakan influencer juga. Nah ini adalah beliau ini aktif juga sebagai ibu-ibu yang aktif. Oke, baik. Selamat kepada 6 pemenang untuk berhak mendapatkan voucher e-money-nya. Jangan lupa, jangan sampai salah untuk memberikan nomor handphonenya. Ya, oke. Karena kalau salah, nggak kekirim pastinya. Oke, baik. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada para pemenang dan juga 6 pemenang dan juga 4 yang tadi pertanyaan terpilih. Untuk itu, terima kasih semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih kembali kepada narasumber, sekali lagi, yaitu Ibu Dioni Ditya Perdana Emikom, dan juga Ibu Ninuk Wiliani SSI Emikom.
dan Bapak Tahir Rahili MPD serta Bapak Ribut Julianto. Dan saya mohon untuk bisa teman-teman semua berfoto dulu yang akan diambil diabadikan oleh tim kami. Ya, jangan lupa salam literasi. Ya, boleh L, salam literasi. Nanti baru itu boleh jempol. Ya, salam literasi. Indonesia makin cakep digital tentunya. Baik, terima kasih teman-teman semua. Dan alhamdulillahirrabbilalamin, di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19 ini, kita bisa kembali bersua meski dalam keadaan daring untuk kembali mendapatkan begitu banyak insight serta pemahaman tentang literasi digital. Tentunya dengan tema ini adalah kebebasan berekspresi di dunia digital. Dari siang tadi hingga sore hari ini. Dan juga kami selalu menginformasikan untuk follow Instagram Siberkreasi dan bagi teman-teman yang ingin mengikuti video ini kembali, menontonnya kembali secara berulang, boleh silakan subscribe di YouTube channel Siberkreasi. Jangan lupa di good comment ya. Kemudian akhir kata saya Guntur Eka Saputra dan juga segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan karena kesempurnaan milik Tuhan Yang Maha Esa dan kekurangan milik kita manusia. Dan kami segenap tim bertugas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah bagi umat muslim di Indonesia dan dunia. Semoga Allah selalu memberikan rahmatnya kepada kita umat manusia. Mohon maaf lahir dan batin. Akhir kata, tinggi pohon kelapa dilihat dari Lawang Sewu. Sampai jumpa, salam Pring Sewu. Salam literasi, Indonesia makin cakap digital. Shalom, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.